Berjumpa lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca Sabda Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran 16 ayatnya 1 sampai dengan ayat 36. Lembaga Indonesia memberikan judul Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Zin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah,
dan apa yang perlu kau masak, masalah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungut, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Makan roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebut namanya Mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kepadamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini, waktu Tuhan. Nas kita pada ayat 29. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Berapa banyak waktu khusus yang kita berikan kepada Tuhan dalam 1 minggu? Bila kita hitung dengan jujur, mayoritas yang membaca renungan ini tidak melebihi 8 jam waktu khusus yang diberikan kepada Tuhan dalam 1 minggu. Jika mau dihitung-hitung, 1 hari 24 jam dikali 7 hari, maka ada 168 jam waktu yang kita miliki dalam 1 minggu. Dan jika kita menyisihkan 8 jam saja, maka hanya sekitar 5% waktu untuk Tuhan. Itu kalau 8 jam dalam 1 minggu. Mari kita renungkan, resapi kembali bacaan kita hari ini. Saat bangsa Israel tiba di padang gurun Sin, mereka mulai bersungut-sungut karena merasa kelaparan dan bahkan mengucapkan lebih baik mati di tangan Tuhan ketika mereka menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Dengan sekejap bangsa Israel sudah melupakan perbuatan tangan Tuhan yang sudah menolong mereka dari kejaran orang Mesir. Namun Tuhan juga mendengar sungut-sungut bangsa Israel, dan dengan kemurahannya, bangsa Israel pun diberi makan roti di pagi hari dan daging pada waktu petang. Tuhan memberikan syarat bahwa bangsa Israel hanya diperbolehkan mengambil secukupnya tiap-tiap hari sesuai keperluan mereka. Akan tetapi khusus hari yang ke-6, mereka bisa menyimpan makanan lebih untuk dimakan pada keesokan harinya, dan makanan itu tidak menjadi busuk. Hari ke-6 itu adalah hari di mana Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengambil untuk dimakan pada keesokan harinya, dan makanan itu juga tidak akan menjadi busuk. Hari ke-6 itu adalah hari Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengambil makanan lebih untuk disimpan. Oleh karena pada hari ke-7 atau Sabat adalah hari kudus bagi Tuhan, dan bangsa Israel hanya boleh tinggal di rumah. 5 hari Tuhan mencukupi segala kebutuhan bangsa Israel, dan pada hari yang ke-6 Tuhan memberi lebih agar di hari yang ke-7 bangsa Israel tercukupi kebutuhannya.
Betapa Tuhan sudah memberi kecukupan bagi bangsa Israel dan bahkan memperhatikan hingga sedetail itu. Bila kita terapkan dalam kehidupan saat ini, apakah kita masih belum diberi kecukupan hingga susah untuk memberi waktu kepada Tuhan? Kembali, saya mengajak kita untuk menghitung. Ini perhitungan waktu di kehidupan kita bergereja. Setidaknya orang bergereja antara 1 sampai 2 jam. Jika 1 jam untuk khotbah, kemudian 2 jam untuk kita rapat majelis seandainya, 2 jam untuk ibadah minggu, 2 jam lagi untuk PA, pemahaman Alkitab dalam seminggu. Jika itu diikuti semua, dan itu pun tidak terjadi setiap minggunya, jika jemaat hanya datang ke gereja pada hari Minggu, maka sebenarnya hanya menyisihkan waktu 1,5 jam untuk ibadah. Dan jika dihitung waktu yang Tuhan berikan dalam 1 minggu 168 jam dibagi 1,5 jam, sama dengan 1%. Waktu yang kita berikan khusus bagi Tuhan, itu pun masih seringkali tidak kita berikan dengan alasan berbagai macam, baik itu kerjaan, baik itu wisata, ataupun hal-hal yang lainnya. Betapa sungguh keterlaluan kita sebagai manusia yang masih kerap kali mengatakan saya terlalu banyak waktu untuk kehidupan bergereja, tapi kita tidak pernah merenung resapi apa yang sudah Tuhan lakukan selama 168 jam dalam kehidupan kita. Kita hanya pandai menuntut dari Tuhan, namun kita tidak pandai untuk menyatakan rasa syukur atas setiap pemberian dan kasih-Nya yang sudah kita terima. Bersama kita belajar betul atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita juga mau menyediakan waktu khusus dalam hidup kita untuk datang kepada Tuhan dan benar-benar menyatakan rasa syukur, berbakti kepada Tuhan. Mari kita menghitung dan merenung resapi sudah berapa jam waktu yang kita berikan bagi Tuhan dalam 1 minggu. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.